Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Anggota kelompok terdiri dari Syifa Salsabila Siregar, Gendis Arum Setiawan, Andre Majid, Hafiz Fadilah, Muhammad Ahdan, dan Rafiki Ihsan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa sejarah perkembangan Islam di Indonesia berawal dari masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Agama Islam kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia melalui beberapa jalur dan media seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Proses tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sementara sejarawan asing mengatakan pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi para ahli sejarah di Indonesia sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Arab, Indonesia, Tiongkok. Seorang arkeolog dunia bernama Peter Bellwood dan sejarawan bernama J.R. Tibbets menemukan bukti-bukti adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Arab, Indonesia, Tiongkok. Yang kedua, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus. Berdasarkan dokumen kuno Tiongkok, di masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, terdapat perkampungan Arab Muslim yang terletak di Barus. Perkampungan ini telah ada sejak tahun 625 Masehi atau 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, ditemukannya makam kuno bercorak Islam. Di Barus ditemukan makam kuno bercorak Islam. Pada batu nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Di Leran, Gresik dengan batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun yang meninggal di abad ke-11 Masehi. Metode penyebaran agama Islam di Indonesia. Perdagangan. Sejarah mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Salah satu buktinya adalah dari catatan dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Suhu yang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Barus, Pantai Sumbar. Perkawinan. Para pedagang Arab Muslim menikah dengan perempuan pribumi yang sebelumnya telah diislamkan terlebih dahulu, termasuk keluarganya. Mereka kemudian membentuk sebuah komunitas Muslim di lingkungan mereka sendiri. Contohnya adalah Raden Rahmat dengan Nyai Manila. Pendidikan. Agama Islam juga disebarkan melalui jalur pendidikan. Berbagai lembaga seperti pesantren didirikan oleh para ulama untuk mengajarkan serta mengembangkan agama Islam. Tasawuf. Agama Islam berkembang pesat di Indonesia karena sangat terbuka terhadap budaya lokal. Para sufi seperti Hamzah Fansuri, Sunan Panggung, dan Syekh Lemah Abang memperkenalkan Islam melalui tasawuf, sehingga masyarakat Indonesia mudah menerima ajaran Islam. Ajaran tasawuf masih dipraktikkan hingga saat ini. Kesenian. Agama Islam di Indonesia juga disebarluaskan melalui kesenian seperti wayang, seni pahat, ukir, arsitektur, tari, musik, dan sastra. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh yang menggunakan kesenian wayang untuk menyebarkan Islam. Contoh bangunan arsitektur Islam adalah Masjid Agung Demak, Masjid Kubus, dan Masjid Agung Banten. Politik. Metode penyebaran agama Islam di Indonesia lainnya adalah melalui politik. Kerajaan-kerajaan Islam menaklukkan kerajaan Hindu dan Buddha, sehingga masyarakat setempat banyak yang memeluk Islam karena pengaruh raja mereka. Gerakan Pembaruan Islam. Gerakan Pembaruan Islam merupakan gerakan yang bertujuan memperbarui pemikiran atau pemahaman umat Islam yang sudah menyimpang dari ajaran Islam, untuk kembali pada pemahaman agama yang sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kebangkitan Islam sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 Masehi dan terus menunjukkan perkembangan pada awal abad ke-20 Masehi. Tokoh-tokoh awalnya dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal sangat berpengaruh hingga kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Umat Islam mengalami keterpurukan selama kurang lebih 7 abad, yakni sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah pada abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi Barat ke negara-negara Muslim abad 20 Masehi.
beberapa faktor yang mengharuskan Islam bangkit dari keterpurukannya, antara lain: satu, faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Perancis, Inggris, dan lainnya ke negeri-negeri Muslim untuk memonopoli, eksploitasi kekayaan alam, dan menaklukkan wilayah sebagaimana semboyan gospel gold and glory. Dua, faktor internal, yakni munculnya paham taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengutuskan wali, syekh atau mursyid, berkembangnya paham Islam sinkretis, khurafat, takhayul, dan praktik bidah, dan meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat. Yang pertama, modernisme Islam. Pengertiannya, gerakan pembaruan yang berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman modern dengan menekankan rasionalisme, ijtihad, penafsiran ulang ajaran Islam, dan pembaruan dalam pendidikan serta sosial. Adapun tokohnya yaitu Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Sayyid Ahmad Khan. Yang kedua, revivalisme Islam. Pengertiannya, gerakan yang berfokus pada menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni dan menegakkan syariat Islam secara penuh, serta menolak inovasi dalam agama. Ada juga tokohnya yaitu Muhammad Ibn al-Wahhab, Sayyid Qutb, dan Abul Ala Maududi. Yang ketiga, tradisionalisme Islam. Pengertiannya, gerakan yang lebih mempertahankan ajaran Islam yang sudah ada sejak lama serta menjaga tradisi dan praktik keagamaan yang dianggap sahih tanpa banyak perubahan. Tokohnya yaitu Imam Al-Ghazali dan Ahmad Ibn Hanbal. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia masuk melalui dua jalur: masyarakat Arab yang berdagang atau menetap dan jemaah haji. Para jemaah haji terinspirasi oleh pembaruan Islam di berbagai negara dan membawanya ke Indonesia, salah satunya ke Minangkabau. Ajaran Wahabi menjadi daya tarik dalam pertemuan-pertemuan keagamaan. Gerakan Paderi di Minangkabau mengajak masyarakat kembali ke Islam yang murni sesuai sunnah Rasulullah dan menentang praktik adat yang bertentangan dengan Islam. Ini menyebabkan konflik dengan kaum adat yang akhirnya berkembang menjadi perang Paderi. Syekh Ahmad Khatib dari Mekah menolak pembaruan tanpa analisis, tetapi tetap mengajarkan murid-muridnya, termasuk tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdul Karim Amrullah. Ide pembaruan ini berkembang melalui pendidikan, penerbitan majalah, dan pendirian lembaga seperti sekolah dan madrasah. Untuk perkembangan Islam di Indonesia dalam upaya perbaharuan Islam di Indonesia abad 20 pada periode ini, pemikiran organisasi perbaharuan tidak terlepas oleh pengaruh pemikiran yang ada di Timur Tengah, terutama Muhammad Abdul Wahab. Orang-orang Islam di Indonesia mulai menyadari perlu adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek agama, yaitu memahami kembali agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, menjauhi segala bidah, kufarat, dan tahayul, serta apa saja yang bertentangan dengan ajaran Islam murni. Hal ini mendorong munculnya gerakan-gerakan Islam di Indonesia sebagai upaya ortodoksi agama Islam melalui pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan seperti yang dilakukan oleh Sumatera Tawahib yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah, Al-Isra, Al-Isyad, dan Persis yang berada di Pulau Jawa. Dalam upaya penyebaran agama Islam yang puritan, organisme ini tetap menggunakan gaya model pendidikan barat sehingga bisa dikatakan oleh modernis. Namun dalam kelanjutannya, beberapa gerakan berkembang menjadi gerakan sosial politik seperti Muhammadiyah, Sumatera Tawalid, dan Persis. Ada pula gerakan yang muncul di bidang sosial politik antara lain Syarikat Islam, PSII, Permi, dan MIAI. Gerakan yang berkembang di Indonesia bisa dikelompokkan sebagai gerakan puritanis, reformis, atau reformis modernis. Berbagai organisme baik sosial, pendidikan maupun politik mempunyai kecenderungan dalam pemikiran masing-masing. Tetapi keberagaman itu bukan berarti tidak adanya kesamaan di antara organisme-organisme pembaruan. Orientasi keagamaan reformasi modernis ditandai oleh wawasan keagamaan yang menyatakan bahwa Islam merupakan nilai ajaran yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan karena harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kaum reformasi modernis, pengalaman ini tidak hanya terbatas
terbatas kepada persoalan-persoalan ritual ubudiyah, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.